Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadlieka di channel Speed Up Racing Team. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan pada motor CB ya, yang mana di sini kendalanya adalah spool CDI-nya mati. Nah, di sini kita sudah melakukan lilit ulang untuk spool CDI-nya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah kira-kira berapa standar yang akan kita gunakan, ukuran standarnya berapa dan normalnya berapa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi biar kalian dalam melakukan perbaikan sepeda motor ini tidak salah-salah dan dapat kalian dengan teliti melakukan perbaikannya untuk motor kalian sendiri atau untuk motor tetangga atau motor pasien kalian. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini sebelum saya melakukan tutorialnya atau pengukurannya, saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer. Terima kasih banyak kalian sudah bergabung dengan kami selama ini dan mendukung kami. Dan tidak lupa juga bagi kalian yang baru menemukan channel kami, silahkan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Baik, di sini kita akan melakukan pengukuran standar ukuran yang akan kita jadikan patokan untuk motor yang berpengapian AC, mau itu motor Tiger, mau itu motor Poswan, mau itu motor Supra, Fit, Grand, Prima, dan yang lain-lainnya ya, yang mempunyai sistem pengapian AC ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini untuk saya sendiri ya, untuk spool CDI-nya di sini sudah saya melakukan oret-oretan ya. Ini adalah standar yang saya jadikan acuan ya. Yaitu untuk spool CDI sendiri yaitu 200 ohm sampai 600 ohm ya. Ini adalah acuan saya. Bagi teman-teman yang tidak sesuai dengan acuan saya ini, kalian punya acuan sendiri. Jadi tidak perlu kalian melakukan atau meniru acuan-acuan saya. Karena saya sendiri di sini punya acuan seperti ini berdasarkan dengan pengalaman saya di lapangan. Untuk normalnya motor itu ada di angka 200 ohm sampai 600 ohm untuk spool CDI atau spool pengapiannya. Dan untuk pulsernya sendiri saya patokannya yaitu 100 sampai 200 ohm. Jadi saya rasa itu aman ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan melakukan pengukurannya. Bisa teman-teman lihat di sini ya, untuk spool CDI-nya belum saya lakukan pengeleman di sini ya. Cuma saya lapisi dengan menggunakan benang terlebih dahulu, karena untuk memastikan bahwa spool CDI ini sudah layak atau sesuai dengan standar yang akan saya gunakan pada motor Mega Pro atau series ini ya, GL series ini ya. Oke. Pertama-tama kalian harus menggunakan yang namanya multitester untuk mengetahui kira-kira berapa standar ukuran yang akan kalian menggunakan ya. Nah, di sini kita menggunakan multitester digital, bukan yang analog ya, yang digital ya. Ini memudahkan saya untuk mengetahui angka-angka berapa yang akan saya gunakan. Jadi saya gunakan digital, itu saya rasa lebih akurat dan sesuai ya dengan harapan saya, seperti itu. Oke, kita hidupkan terlebih dahulu. Dan di sini banyak pilihan-pilihan yang akan yang ada pada multitester ini. Nah, di sini saya untuk pengukurannya sendiri saya menggunakan ohm ya. Kita arahkan di sini selektornya ke 2K ya, ke 2K. Bisa saya zoom ya, ke 2K ya, ini ya, ke 2K ya. Nah, terus langkah selanjutnya adalah pengukurannya ya. Jadi di sini ada dua ya, yaitu hitam dan merah. Bebas kalian mau di sebelah manapun kalian dalam pengukuran pada spool CDI-nya ini. Oke, kita kembalikan ke asalnya. Nah, seperti ini ya. Untuk jalurnya sendiri ya, untuk spool CDI di series ini, yang pertama ini, yang kedua adalah ini ya. Nah, ini adalah
jalur dari spool pengapiannya atau spool CDI-nya ya. Oke, kita akan lakukan pengukurannya langsung. Pertama-tama jangan lupa ya untuk selektornya ke 2K. Terus kita lakukan pengukuran seperti ini. Nah, kita tempelkan ke sisi satunya dan yang ke satunya. Nah, di sini ketemulah angka 577 ya. 577, dan saya rasa ini adalah angka yang hampir sekali atau angka yang mendekati dengan standar maksimal yang saya gunakan ya pada catatan di buku saya tadi itu ya. Oke, ini adalah bukunya yang tadi ya, 200 ohm sampai 600 ohm. Nah, ketemunya di sini yaitu berapa tadi? 577 ya. Nah, ini 570 ya, 76, 576. Nah, di sini mendekati angka 600. Jadi untuk spoolnya sendiri di sini sudah sesuai dengan harapan saya, yaitu hanya kurang beberapa ohm saja. Jadi ini sudah sesuai dengan harapan saya, yaitu mendekati angka 600 ohm. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukurannya pada pulser ya, dan jalur pulsernya adalah ini ya. Ini kabelnya warna pink dan putih ya, karena saya di sini menggunakan pulser Jupiter ya. Oke. Untuk standarnya tadi di buku saya yaitu 100 sampai 200 ohm. Nah, di bawah 100 ohm apakah motor itu masih hidup? Bisa, namun tidak normal ya. Dan apakah jika di atas 200 itu hidup? Bisa. Apakah normal? Bisa normal, bisa enggak. Itu tergantung dari keseluruhannya ya. Jadi tergantung keseluruhannya, yaitu mencakup dari CDI-nya apa masih original atau sudah KW. Jadi akan normal jika kalian menggunakan CDI yang original seperti itu ya. Karena untuk pulser ini adalah fungsinya yaitu menangkap sinyal untuk kapan dia akan mengeluarkan api pada CDI ya, sebelum piston itu mencapai titik mati atas. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan melakukan pengukuran pada pulser terlebih dahulu. Nah, bebas kalian mau gunakan yang sebelah mana saja ya, karena di sini bisa kalian bolak-balik ya, seperti ini ya. Oke, bisa kalian lihat di sana ya, di apa namanya, avometernya atau multitesternya. Nah, di sini ketemulah angka 298 ya. Tadi standarnya yaitu 100 sampai 200 ohm. Jadi ini masih saya rasa bisalah kita pakai ya, bisalah kita pakai. Jadi tidak perlu kalian khawatir untuk pulser ini. Namun karena untuk angka yang sudah di atas 200 itu sudah ada gejala atau apa namanya ya, saya rasa sudah tidak 100% ya, 70% atau 80%. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa beracuan dengan angka itu karena di sini sudah mendekati atau kerja dari pulser itu sendiri tidak sesuai 100%, sudah berkurang dari 100% itu sendiri ya. Dan untuk angka yang di bawahnya juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya untuk angka-angkanya di sini. Untuk spool CDI atau pengapian patokan saya 200 ohm sampai 600 ohm. Jika di bawah itu apakah motor masih hidup? Bisa hidup, tapi api tidak normal ya untuk spool CDI ya. Terus yang kedua adalah pulser. Pulser angkanya yaitu 100 ohm sampai 200 ohm. Apakah motor yang di bawah 100 ohm atau di atas 200 ohm itu masih bisa hidup? Bisa. Namun apa penyebabnya jika angkanya di atas 200 ohm motor masih hidup, namun terkadang motor itu susah hidup saat pagi hari ya, namun setelah panas itu normal. Jadi seperti itu. Dan juga sebaliknya ya, jika angkanya ada di bawah 100 sama gejalanya yaitu susah dihidupkan saat mesin dingin dan normal pada saat panas, seperti itu ya. Kadang bisa sebaliknya ya, kadang saat dingin itu motornya normal,
dan saat panas motor malah mati-matian. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cukup mungkin pada pertemuan kali ini tentang cara pengukuran spool CDI, standar ukuran spool CDI pada motor yang berpengapian AC. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Apabila di sini dalam penyampaian saya itu kurang begitu jelas, bisa kalian komen di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita hanya berbagi pengalaman. Barangkali apa yang kita sampaikan di dalam tutorial ini atau di dalam video ini dapat membawa manfaat bagi adik-adik pemula yang mungkin baru belajar tentang cara perbaikan sepeda motor. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam otomotif.